Kita semua tahu, planet kita ini lagi nggak baik-baik aja. Nah, di tengah krisis ini muncul sebuah gagasan baru yang sangat kuat. Namanya keadilan ekologis. Yuk, kita bedah bareng-bareng apa sih sebetulnya ini dan kenapa ini bisa jadi kunci untuk masa depan kita. Oke, kita mulai dari sini. Coba lihat angka ini, 1,45 derajat Celcius. Kelihatannya kecil ya, tapi jangan salah, ini bukan sekedar angka di termometer. Ini adalah kenaikan suhu rata-rata global yang jadi biang keladi dari gelombang panas, kebakaran hutan, dan banjir dahsyat yang kayaknya makin sering kita dengar. Kecil angkanya, tapi dampaknya luar biasa besar. Nah, PBB bahkan punya istilah khusus untuk kondisi kita sekarang. Krisis planet 3 lapis. Poin pentingnya apa? Ini bukan 3 masalah yang jalan sendiri-sendiri. Bukan. Perubahan iklim, hilangnya satwa dan tumbuhan, serta polusi. Ketiganya ini saling terkait, saling memperparah. Ibaratnya 3 masalah besar yang bersekongkol dan menciptakan ancaman serius buat kita semua. Biar lebih terstruktur, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari melihat krisisnya secara umum, lalu kita lihat siapa yang jadi korban paling parah. Setelah itu, kita masuk ke jantungnya. Apa itu keadilan ekologis? Gimana konsep hak alam di dalamnya? Dan terakhir, apa seruan aksi yang bisa kita lakukan bersama? Oke, sekarang kita tarik krisis global ini ke konteks yang lebih dekat ya, ke rumah kita sendiri, Indonesia. Gimana sih wujudnya di sini? Coba deh, lihat data ini. Menurut Walhi, 83% wilayah Indonesia itu rawan bencana ekologis. Ini bukan angka kecil loh. Artinya, sebagian besar dari kita, dari Sabang sampai Merauke, hidup di bawah bayang-bayang bencana. Banjir, longsor, kebakaran hutan, itu semua udah bukan lagi kejutan, tapi udah jadi semacam siklus tahunan. Jadi krisis ini bukan cerita masa depan, ini udah terjadi di depan mata kita. Nah, dari gambaran besar krisis planet ini, sekarang mari kita zoom in. Kita lihat wajah-wajah di balik krisis ini. Siapa sih yang paling merasakan dampaknya? Siapa mereka yang seringkali suaranya nggak terdengar? Karena begini, krisis ini tuh nggak adil. Dampaknya nggak dibagi rata. Justru yang paling kena getahnya adalah mereka yang hidupnya paling bergantung sama alam. Masyarakat adat yang kehilangan hutan keramatnya, nelayan tradisional yang ikannya makin sedikit, petani kecil yang gagal panen. Merekalah yang ada di garis depan, yang pertama dan paling dalam merasakan kehilangan. Coba kita renungkan sejenak kutipan ini. Kami siap mati untuk mempertahankan tanah leluhur kami. Wow, ini dalam banget kan? Ini menunjukkan kalau perjuangannya itu udah bukan lagi soal meteran tanah atau pohon yang ditebang. Ini soal identitas, soal martabat, soal kelangsungan hidup sebagai satu komunitas. Taruhannya benar-benar nyawa. Dan yang bikin miris tuh ini, seringkali perusakan ini terjadi atas nama pembangunan atau kepentingan umum. Proyek-proyek besar yang katanya strategis, tapi di lapangan justru mengorbankan komunitas lokal, memicu konflik, merusak ekosistem yang sudah mereka jaga ratusan tahun, dan menggusur mereka dari tanah leluhur. Sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Jadi, apa sih akar masalahnya kenapa ini terus terjadi? Ternyata ini bukan cuma soal kebijakan yang keliru. Akarnya itu ada di cara kita memandang alam. Selama ini, sistem yang berjalan itu melihat alam cuma sebagai, ya, sumber daya, komoditas yang bisa dieksploitasi untuk keuntungan ekonomi semata. Kalau cara pandangnya udah begini, solusi tambal sulam aja nggak akan cukup. Kita harus bongkar fondasinya. Oke, kita udah lihat masalahnya, udah lihat korbannya, udah lihat akarnya. Sekarang bagian yang paling penting, solusinya. Mari kita kenalan sama ide besar ini. Sebuah paradigma baru yang disebut keadilan ekologis. Pertanyaannya jadi sederhana banget kan? Kalau cara lama yang eksploitatif ini terbukti terus-menerus menciptakan krisis, ya ngapain dipertahanin? Kita nggak bisa terus-terusan menambal sistem yang bocor. Kita butuh sesuatu yang benar-benar baru, sebuah lompatan berpikir. Dan inilah jawabannya, keadilan ekologis. Ini penting ya, ini bukan sekedar go green atau daur ulang sampah. Bukan, ini jauh lebih fundamental. Keadilan ekologis itu menantang seluruh sistem yang ada. Dan yang paling radikal, ia memperluas konsep keadilan itu sendiri. Bukan lagi cuma untuk manusia, tapi juga untuk alam. Biar nggak bingung, coba kita bandingkan. Mungkin kita sering dengar istilah keadilan lingkungan kan? Nah, itu fokusnya keadilan antar manusia. Gimana caranya supaya pabrik polutif nggak dibangun di dekat pemukiman warga miskin misalnya. Itu penting banget. Tapi keadilan ekologis itu selangkah lebih maju. Ia bilang, yang butuh keadilan itu bukan cuma manusia.
alamnya sendiri, hutan, sungai, lautan, juga punya hak untuk hidup dan sehat. Nah, biar gampang, konsep ini punya 4 pilar utama. Pertama, yang paling radikal, kita harus mengakui kalau alam itu punya hak. Kedua, kita harus bilang stop sama model pembangunan yang membabi buta. Ketiga, kita harus mikirin nasib anak cucu kita, jangan wariskan planet yang rusak. Dan keempat, ini krusial, sadari kalau isu lingkungan itu nggak bisa dipisahin dari isu keadilan sosial. Oke. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Mengakui hak alam. Kedengarannya keren sih, tapi emang bisa? Realistis gak? Jawabannya sangat bisa. Dan ini bukan lagi cuma teori atau utopia loh. Ini sudah jadi kenyataan di berbagai negara. Coba kita lihat ini. Di Ekuador, hak alam itu udah masuk konstitusi sejak 2008. Bolivia juga menyusul. Dan yang mungkin paling luar biasa, ada di Selandia Baru. Di sana ada sebuah sungai, Sungai Wanganui, yang diakui sebagai pribadi hukum. Artinya apa? Sungai itu punya hak legal di mata hukum, sama seperti kita. Ini adalah sebuah revolusi hukum yang sedang berjalan. Nah, pertanyaannya, gimana dengan Indonesia? Disinilah ada celah besar. Hukum kita memang melindungi hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat, tapi hak alamnya sendiri secara eksplisit belum ada. Akibatnya, kalau hutan rusak, yang dihitung adalah kerugian ekonominya, bukan penderitaan hutan itu sebagai sebuah ekosistem. Hukum kita masih melihat alam sebagai objek, bukan subjek. Oke, kita sampai di bagian akhir. Kita udah tahu masalahnya, udah tahu solusinya, dan udah lihat contohnya di dunia. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Gimana caranya mendorong ide besar ini jadi kenyataan? Ternyata ada sebuah usulan aksi global yang sangat menarik. Idenya adalah mencanangkan Hari Keadilan Ekologis Sedunia. Eits, jangan bayangin ini cuma acara seremonial ya. Tujuannya jauh lebih strategis dari itu. Ini soal menciptakan satu momentum di mana seluruh dunia serentak membicarakan hal ini dan menggeser narasinya dari sekedar isu lingkungan menjadi isu keadilan yang mendasar. Dan ini bukan cuma wacana loh, rencananya itu komplit, ada 5 langkah strategis, mulai dari memperkuat dasarnya di level akademis, menyatukan semua gerakan sosial yang ada, bikin aksi bareng-bareng di seluruh dunia, mendorongnya jadi undang-undang, dan yang sangat penting, mengajak anak-anak muda lewat pesan yang kuat dan menyentuh emosi. Dan pada akhirnya, seperti kata Paus Fransiskus dalam kutipan ini, semua ini bermuara pada satu hal. Ini adalah krisis moral. Jadi solusinya bukan cuma teknologi canggih atau kebijakan baru. Yang kita butuhkan itu adalah semacam pertobatan ekologis. Sebuah perubahan cara pandang yang fundamental yang datang dari hati nurani kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Pertanyaan ini adalah inti dari keadilan ekologis. Kalau kita berhenti melihat alam sebagai komoditas atau properti, dan mulai melihatnya sebagai anggota komunitas kita, sebagai tetangga kita, pertanyaannya jadi berubah total. Jadi apa peran kita yang seharusnya?